Proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 oleh David Ben-Gurion memang menjadi momen penting dan membanggakan bagi komunitas Yahudi yang telah lama menginginkan tanah air sendiri. Namun, di balik peristiwa bersejarah ini, terdapat penderitaan yang mendalam bagi orang Palestina yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. Keputusan Ben-Gurion untuk mendeklarasikan negara Yahudi tanpa mempertimbangkan hak-hak dan keberadaan penduduk Palestina lokal menyebabkan pengusiran massal yang dikenal dengan istilah Nakba. Selama dan setelah proklamasi kemerdekaan, lebih dari 700.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Kehilangan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tanah dan identitas mereka. Keputusan Ben-Gurion untuk mendirikan negara tanpa solusi yang adil bagi orang Palestina memicu proses yang menyebabkan terjadinya pengusiran, perampasan tanah, dan penghancuran komunitas yang telah ada selama berabad-abad. Para pengungsi Palestina ini terpaksa mengungsi ke kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga atau hidup dalam kondisi yang tidak menentu di wilayah yang masih berada di bawah kontrol Israel. Meskipun Ben-Gurion dan banyak pendukung Zionisme memandang pendirian Israel sebagai langkah yang sah untuk melindungi dan memperkuat bangsa Yahudi, kenyataannya keputusan ini mengorbankan hak-hak dan masa depan orang Palestina. Nakba menjadi titik balik yang menciptakan luka mendalam dalam sejarah Palestina yang hingga kini belum sembuh. Tindakan ini menimbulkan ketidakadilan yang terus berlanjut dan menjadi akar dari konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga hari ini. Sebagai pemimpin Zionis, Ben-Gurion sangat fokus pada keamanan dan kelangsungan hidup negara Yahudi yang bagi dirinya dan banyak pengikutnya adalah prioritas utama setelah berabad-abad mengalami penganiayaan. Namun, fokusnya pada eksistensi Israel ini datang dengan pengorbanan besar bagi masyarakat Palestina yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Keputusan-keputusan politik yang diambil Ben-Gurion, seperti pengabaian hak-hak tanah bagi Palestina dan penerapan kebijakan yang merugikan mereka, secara langsung mengarah pada konflik yang berkepanjangan dan ketidakadilan yang terus berlanjut hingga saat ini. Ben-Gurion tidak pernah memberikan ruang bagi integrasi atau kesetaraan bagi komunitas Palestina yang tinggal di wilayah yang didudukinya setelah pendirian Israel. Kebijakan yang diterapkannya lebih menekankan pada dominasi Yahudi atas tanah yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat Palestina. Ia melihat pendirian Israel sebagai sebuah proyek yang harus berfokus pada perlindungan dan pembangunan komunitas Yahudi, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat Palestina yang sudah ada. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi, penghilangan identitas, dan ketidakadilan terhadap orang-orang Palestina yang akhirnya dipaksa meninggalkan rumah mereka atau hidup dalam kondisi yang tidak aman dan tanpa hak-hak dasar. Lebih jauh lagi, Ben-Gurion dan para pemimpin Zionis lainnya cenderung memandang Palestina sebagai tanah yang harus dikuasai dan dipertahankan untuk orang Yahudi, tanpa memberikan tempat yang setara bagi orang Palestina. Alih-alih menciptakan solusi yang inklusif yang mengakui hak kedua komunitas, Ben-Gurion lebih memilih pendekatan eksklusif yang mengutamakan dominasi Yahudi, yang memperburuk ketegangan dan membentuk dasar dari konflik yang berlangsung lebih dari 7 dekade. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa bagi Ben-Gurion, kelangsungan negara Yahudi lebih penting daripada menghormati hak-hak masyarakat Palestina
sebuah pendekatan yang mengabaikan kesejahteraan bersama dan keadilan bagi semua pihak. Pembangunan militer yang dipimpin oleh Ben-Gurion untuk mempertahankan Israel seringkali melibatkan penggunaan kekuatan yang dianggap agresif dan tidak proporsional, baik terhadap negara-negara Arab maupun komunitas Palestina. Fokus utama Ben-Gurion adalah untuk memastikan keamanan dan eksistensi negara Israel yang baru lahir, namun pendekatannya seringkali melibatkan tindakan yang memperburuk ketegangan dan menambah penderitaan bagi masyarakat Palestina yang sudah terpinggirkan. Pembangunan kekuatan militer Israel ini, yang termasuk serangan terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang Palestina, seringkali dianggap sebagai ekspansi kekuatan yang bertujuan untuk memperluas wilayah Israel, bukan sekadar mempertahankan diri. Perang 1948 yang terjadi segera setelah proklamasi kemerdekaan Israel adalah titik puncak dari ketegangan yang sudah lama ada. Israel menghadapi serangan dari negara-negara Arab yang mencoba untuk menggagalkan berdirinya negara Yahudi. Namun, bagi banyak orang Palestina dan sebagian besar dunia Arab, perang ini dilihat bukan hanya sebagai konflik militer antar negara, tetapi juga sebagai langkah agresif oleh Israel untuk memperluas wilayahnya dan memperkuat supremasi Yahudi. Meskipun Israel mengklaim bertindak untuk mempertahankan diri, banyak yang melihat tindakan tersebut sebagai upaya agresif yang memperburuk kondisi Palestina yang sudah sangat terpinggirkan. Selama dan setelah perang, banyak orang Palestina kehilangan tanah, rumah, dan identitas mereka dalam proses yang dikenal dengan Nakba atau bencana. Sementara Ben-Gurion dan pemimpin Israel lainnya melihat keberhasilan mereka dalam mengamankan negara mereka sebagai pencapaian besar, dampaknya terhadap orang Palestina sangat merusak. Orang-orang Palestina yang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka atau yang terpaksa tinggal di bawah pemerintahan yang baru merasakan kehilangan yang mendalam dan trauma yang terus membekas hingga generasi selanjutnya. Ketidakadilan yang dialami masyarakat Palestina ini menjadi dasar dari konflik yang berkepanjangan yang terus berlangsung hingga saat ini, dengan banyak orang Palestina yang berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah dan identitas mereka yang hilang. David Ben-Gurion sebagai pemimpin Zionis mempromosikan visi Israel sebagai negara untuk orang Yahudi yang menciptakan kebijakan yang secara tegas mendiskriminasi orang Palestina dan minoritas lainnya. Dalam pandangannya, pendirian Israel adalah langkah yang diperlukan untuk menyediakan tempat aman bagi orang Yahudi yang telah lama mengalami penganiayaan, namun hal ini mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat non-Yahudi, khususnya orang Palestina, yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ben-Gurion berfokus pada eksklusivitas etnis, di mana orang Yahudi diberi prioritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas tanah, pekerjaan, dan kekuasaan politik. Kebijakan diskriminatif ini menyebabkan ketegangan etnis yang tajam antara orang Yahudi dan Palestina, serta memperburuk hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Masyarakat Palestina yang tidak hanya terpinggirkan secara fisik, tetapi juga dipaksa untuk menerima status yang lebih rendah dalam masyarakat yang baru berdiri, merasa teralienasi dan ditindas. Visi Ben-Gurion untuk membangun negara yang eksklusif bagi orang Yahudi menciptakan pembatasan yang nyata bagi orang Palestina yang menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan dan terus-menerus berjuang untuk mengklaim kembali hak-hak mereka. Eksklusivitas etnis yang dikedepankan oleh Ben-Gurion menutup peluang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua penduduk, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Pendekatan ini mengabaikan pluralitas yang seharusnya menjadi fondasi dari sebuah negara demokratis.
Alih-alih membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan kesetaraan, Ben-Gurion menciptakan sistem yang menegaskan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini menyebabkan ketegangan yang semakin memburuk antar komunitas dan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus mengarah pada konflik yang tak kunjung selesai antara Israel dan Palestina. Keputusan-keputusan politik dan militer yang diambil oleh David Ben-Gurion sebagai pemimpin pendiri Israel terus mempengaruhi dinamika konflik Israel-Palestina hingga hari ini. Pendirian negara Israel pada 1948 yang tidak disertai dengan solusi yang adil bagi orang Palestina menyebabkan ketidakstabilan yang mendalam dan memperpanjang kekerasan antara kedua belah pihak. Ketidakmampuan untuk menemukan kesepakatan yang memberikan hak yang setara bagi orang Palestina menciptakan ketegangan yang terus berlanjut, membentuk warisan konflik yang terus membara selama beberapa dekade. Tindakan Ben-Gurion dalam mengonsolidasikan kekuasaan Israel seringkali mendapat kritik karena lebih memfokuskan pada penguatan posisi Israel dan peminggiran hak-hak orang Palestina daripada mendorong dialog atau solusi damai. Ben-Gurion memandang stabilitas dan keamanan Israel sebagai prioritas utama. Namun hal ini seringkali dilakukan dengan mengabaikan penderitaan orang Palestina yang kehilangan tanah, rumah, dan hak-hak dasar mereka. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti pengusiran massal dan pembatasan gerak orang Palestina memperburuk ketegangan antar komunitas, menciptakan ketidakadilan struktural, dan memperpanjang penderitaan mereka yang masih berjuang untuk mengklaim kembali hak mereka atas tanah yang mereka tinggali. Konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina tidak hanya dipicu oleh perbedaan politik atau agama, tetapi juga oleh ketidakadilan historis yang dimulai dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Ben-Gurion. Keputusan-keputusan tersebut, meskipun dimotivasi oleh kebutuhan untuk melindungi negara Israel yang baru berdiri, seringkali mengabaikan pentingnya rekonsiliasi dan keadilan sosial bagi orang Palestina. Hal ini memperburuk situasi yang seharusnya bisa ditangani dengan solusi yang lebih inklusif dan adil bagi kedua belah pihak. Sebagai pemimpin Zionis, David Ben-Gurion tidak cukup memberikan perhatian pada kemungkinan solusi damai yang dapat melibatkan kesetaraan antara Yahudi dan Palestina. Pendekatannya yang lebih menekankan pada dominasi negara Israel tanpa memberikan ruang bagi integrasi atau pengakuan penuh terhadap hak-hak orang Palestina semakin memperburuk ketidakadilan yang ada. Alih-alih mencari cara untuk mencapai rekonsiliasi yang adil dan inklusif, Ben-Gurion memilih kebijakan yang lebih mengutamakan kelangsungan hidup negara Israel, meskipun itu berarti menyingkirkan hak-hak dan aspirasi orang Palestina. Warisan Ben-Gurion dalam membangun negara Israel dengan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Palestina seringkali dilihat sebagai pengorbanan terhadap keadilan dan kedamaian jangka panjang di wilayah tersebut. Fokus utamanya pada keamanan dan kelangsungan hidup bangsa Yahudi mengarah pada kebijakan yang merugikan dan menekan orang Palestina yang mengalami pengusiran, kehilangan tanah, dan peminggiran sosial. Dengan menutup kemungkinan untuk menemukan jalan perdamaian yang setara bagi kedua komunitas, Ben-Gurion memperburuk ketegangan yang sudah ada dan memperpanjang konflik yang hingga kini belum menemukan solusi yang memadai. Hasilnya, meskipun Ben-Gurion dianggap sebagai bapak pendiri Israel yang berhasil dalam mencapai tujuannya untuk mendirikan negara Yahudi, langkah-langkah yang ia ambil seringkali dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak orang Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan. Keputusan-keputusan ini menyebabkan ketegangan yang membekas dalam sejarah konflik Israel-Palestina, menciptakan warisan yang penuh dengan ketidakadilan, dan memperburuk kemungkinan rekonsiliasi yang sejati antara kedua belah pihak.